Sri dari BPK. Boleh nih kakak abang ditulis asal satuan kerjanya dan juga asal daerah supaya kita saling kenal satu dengan yang lainnya. Ada Kak Jeli dari Pemprov DKI Jakarta. Thank you. Ada Bang Danu dari Badan BPOM. Ada Bang Carlos dari KPU. Kak Gloria dari Inspektorat Kota Mobagu. Kak Lorenza dari BPKP. Waduh, kita ini tersebar di mana-mana ya anak Tuhan ya. Anak Tuhan yang diberi tanggung jawab sama Tuhan untuk jadi abdi bangsa di berbagai instansi kita masing-masing. Ada Kak Megalora dari Disdik Kota Bekasi. Ada juga yang dari Medan. Waduh, rame. Seluruh Indonesia. Ku izin mention sekali lagi kakak abang, barangkali kakak abang bisa on cam, silakan kakak abang supaya kita lebih terasa persekutuannya. Apalagi Sabtu seperti ini, biasanya kita males-malesan, ogah-ogahan atau banyak kesibukan untuk mengakhiri pekan. Mungkin ada juga yang sambil lembur akhir tahun, sambil dengerin Zoom di sini untuk upgrade pengetahuan dan skill. Keren banget kakak abang semuanya di sini. Saya ucapkan terima kasih. Karena nanti kita bakal belajar bersama dan berdiskusi bersama selama 2 jam ke depan. Di sini ada saya Heri, Christopher Haryanja dari BPK Perwakilan Provinsi Riau, selaku moderator yang akan memandu acaranya kita pagi ini, KSS dengan tema Decision Making Tips for Public Servant. Gak sendiri dong, pastinya ada seorang pembicara yang sudah kita hadirkan untuk berbagi dan berdiskusi dengan kita kali ini. Baiklah kakak abang, sebelum kita mulai acara, ada beberapa tata tertib yang harus kita patuhi dalam Zoom meeting ini, yaitu yang pertama, peserta menggunakan nama yang sama dengan nama yang diregistrasikan dan menggunakan virtual background yang telah disediakan panitia. Dan yang kedua, peserta mematikan suara atau mute selama acara berlangsung, kecuali ketika dipersilakan untuk bertanya. Dan yang ketiga, peserta dapat mengajukan pertanyaan melalui kolom chat atau bertanya secara langsung dengan mengaktifkan fitur raise hand. Untuk susunan acara ke depan, kita akan mendengarkan pemaparan materi terlebih dahulu dari pembicara kita, kemudian dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab selama 30 menit. Dan yang kemudian ada warta dari pengurus, dan tentunya akan ada pengumuman peserta KSS terbaik. Dan ada hadiahnya tentunya ya kakak abang ya. Mau dong jadi yang terbaik? Oleh karena itu kakak abang bisa berlomba-lomba jadi peserta yang terbaik karena nominasinya nih belum tahu. Bakal nominasi terheboh, terjauh, terbanyak nanya, atau tertidur. Selain itu, berinteraksi dan berbagi dengan teman satu kelompoknya. Tahu nggak kakak abang, ada berapa keputusan yang kita ambil setiap harinya? Sebuah riset menyebutkan bahwa rata-rata orang dewasa mengambil lebih dari 35.000 keputusan setiap hari. Mulai dari kita bangun tidur, alarm berbunyi, kita mau nurse atau mau bangun, kemudian kita mandi, milih baju warna apa, kemudian kita sarapan, mau sarapan apa, hingga keputusan besar yang menentukan arah hidup kita. Nah, bayangkan kakak abang, berapa banyak keputusan yang diambil oleh kita seorang ASN, yang bukan hanya berdampak pada diri sendiri, tapi juga berdampak pada masyarakat luas. Cerita sedikit nih kakak abang, ketika awal CPNS, saya disuruh tuh sama atasan saya untuk menandatangani sebuah kertas, sebuah dokumen yang penting. Saya tatap lama kertas itu, saya tanya ke atasan saya, Pak, kalau saya tanda tangan, nanti tanggung jawabnya sama saya kan? Atasan saya jawab, ya iyalah Her, jadi siapa lagi yang tanggung jawab, kan kamu yang tanda tangan gitu. Kemudian saya bergumul, terus saya bilang, nyeletuk, kalau gitu Pak, saya tantangannya separuh aja, biar tanggung jawabnya separuh juga. Lucu, tapi seperti itulah kita sering dalam hidup.
Sebagai ASN, kita diperhadapkan banyak keputusan setiap hari. Mulai dari hal sederhana, tanda tangan surat, hingga keputusan strategis yang bisa berdampak pada masyarakat luas. Kita mau ambil keputusan tapi masih setengah hati, takut rugi, takut salah, takut dimarahi. Tapi pertanyaannya Kakak Abang, apakah setiap keputusan yang kita ambil benar-benar dilandasi oleh hikmat? Atau sekedar kebiasaan atau tekanan situasi? Yakobus 1 ayat 5 berisi, tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia mintakannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Baiklah Kakak Abang, sebelum kita mendengarkan pemaparan materi, kita awali dengan doa syukur kita terlebih dahulu. Mari kita satukan hati kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah yang maha baik, kami datang kepadamu dengan hati yang penuh syukur. Terima kasih karena atas kasih dan penyertaan-Mu Engkau telah mempertemukan kami dalam acara KSS ini. Kami bersyukur atas kesempatan untuk belajar, bertumbuh, dan memperdalam pemahaman kami tentang bagaimana mengambil keputusan yang bijaksana, khususnya dalam tugas kami sebagai pelayan publik. Kami mengagungkan nama-Mu ya Tuhan, karena Engkaulah sumber hikmat, kebenaran, dan keadilan. Engkau memanggil kami dalam keberdosaan kami menjadi anak-anak-Mu di birokrasi negara kami Indonesia untuk melayani bangsa kami ini. Engkau panggil kami bukan hanya dengan kemampuan, tapi juga dengan hati yang takut akan Tuhan. Ajar kami selalu Tuhan untuk mengandalkan Engkau dalam setiap keputusan yang kami ambil, agar setiap langkah kami mencerminkan kasih, integritas, dan juga tanggung jawab yang Kau kehendaki. Terima kasih untuk pembicara, pengurus, dan seluruh peserta yang Kau hadirkan hari ini. Kiranya setiap pembelajaran yang kami terima menjadi berkat dan membawa perubahan dari cara kami bekerja. Kami serahkan seluruh rangkaian ini, acara ini ke dalam tangan pengasihan-Mu, biarlah semuanya berlangsung dalam damai sejahtera dan dalam tuntunan Roh Kudus-Mu. Segala hormat, puji, dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan, dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baiklah Kakak Abang, sebelum kita melanjutkan acara kita, saya akan memperkenalkan pembicara kita hari ini. Beliau adalah seorang profesional HR dengan latar pendidikan sarjana psikolog Universitas Diponegoro, Magister Psikolog UGM, Master of Human Resource Management Monash University, dan saat ini beliau sedang melanjutkan pendidikan PhD pada Work and Organizational Studies University of Sydney. Beliau memulai karirnya pada tahun 2010 sebagai HR staff pada Itjen Kemenkeu. 2019 beliau diangkat menjadi Kepala Subdivisi Pengembangan Kompetensi Itjen Kemenkeu, dan Januari 2024 hingga Juni 2025 beliau sebagai HR Auditor Itjen Kemenkeu, dan sampai dengan sekarang beliau merupakan seorang konselor pada Kementerian Keuangan. Sebelum acara ini, beliau pernah menjadi speaker pada tahun 2022 dalam seminar Problem Solving and Decision Making PKN STAN, dan tahun 2025 seminar Knowing Yourself pada PKN STAN. Beliau adalah Kak Alexandra Leonora. Halo Kak Sandra, apa kabar Kak di Sydney? Baik, baik. Di sini sudah jam 2 lebih ya. Sudah jam 2. Tapi cuaca gimana Kak di sana? Cerah ya, cerah. Tapi kadang-kadang kalau Sydney ini suka galau. Satu hari itu bisa hujan, cerah, hujan lagi, cerah lagi, dan cerahnya itu panas sampai 31, 35 gitu. Oh, tapi sehat kan Kak ya? Ya, sehat-sehat. Sudah siap Kak? Oke, sudah siap. Baik Kakak Abang, sebelum menyimak materi dari Kak Sandra, saya reminder bagi Kakak Abang yang mungkin saat pemaparan nanti muncul berbagai pertanyaan di kepalanya, boleh langsung diketikkan di kolom chat agar nanti nggak lupa dan juga bisa saya bacakan. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita simak materi yang disampaikan oleh Kak Sandra. Waktunya 60 menit, yang akan selesai pada pukul 11 lewat 13. Kepada Kak Sandra, saya persilakan. Terima kasih Eri ya. Saya mau izin share screen terlebih dahulu, oke? Um,
Sudah tampak ya. Sudah, Kak. Udah Kak. Oke deh. Oke, selamat pagi ya. Pagi menjelang siang, saudara-saudara PAB yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus. Semoga kabarnya sehat-sehat ya, baik fisik maupun mental. Ya, puji Tuhan, haleluya. Nah, saya ingin mengucapkan terima kasih nih yang sebesar-besarnya atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk berdiskusi ya, berdiskusi bersama rekan-rekan semuanya pada hari Sabtu yang indah ini. Sejujurnya, saya sangat kagum ya dengan semangatnya rekan-rekan semuanya untuk bersekutu bersama di PAB, kemudian juga melakukan berbagai pembahasan melalui PAB ya. Salut dengan adanya persekutuan ini, merangkul abdi bangsa lintas institusi ya. Kiranya Tuhan Yesus selalu memberkati saudara-saudara semuanya dalam pengabdian di organisasi masing-masing. Nah, sebelum mulai, saya izin untuk memperkenalkan diri lagi gitu ya, walaupun tadi sudah diperkenalkan. Ah, nah, nama saya itu seperti nama Espanyola ya, Maria Alexandra Leonora Marcus. Tapi saya tidak ada keturunan Spanyol, tidak ada keturunan Filipino juga. Di sini sering dikira orang Filipino soalnya. Ayah saya dari Maluku Timur, ibu saya dari campuran Sunda, Sulawesi Utara. Saya lahir dan besar di Timor Leste. Ya, tepatnya di kota Dili. Nah, ini petanya. Bagi teman-teman yang belum familiar, Timor Leste itu adalah neighboring country dari Indonesia. Baru-baru ini dia resmi bergabung di ASEAN. Nah, dahulu Timor Leste ini adalah sebuah negara, sebuah bagian dari Indonesia. Dulu itu Indonesia hanya punya 27 provinsi. Sekarang sudah berapa ya? 38 ya? Tiga, ya kayaknya 38 ya. Nah, itu dia bergabung terakhir gitu ya. Jadi dia provinsi yang terakhir waktu itu termuda 27, yang ke-27 dia bergabung dengan Indonesia tahun 1976. Sebelumnya jajahan Portugis. Nah, lalu tahun 99 rakyatnya memilih untuk merdeka menjadi negara sendiri. Ya. Nah, saat ini saya sedang kuliah di Sydney University di Australia. Hobi saya itu menggambar. Bagi saya, hobi merupakan salah satu cara untuk menyeimbangkan hidup kita, work-life balance. Ada yang sukanya olahraga, ada yang sukanya memasak, ada yang sukanya nongkrong sama teman-teman. Itu semua bagian ya dari kehidupan kita supaya hidup kita lebih berwarna. Nanti juga ada saya bahas sedikit mengenai hobi, pentingnya hobi gitu ya. Nah, pada hari ini saya diberikan kesempatan untuk membahas sebuah topik yang sangat menarik yang dan menurut saya sangat penting ya teman-teman, bukan hanya untuk kita sebagai penggawa bangsa itu, melainkan juga sebagai manusia seutuhnya. Tadi sudah dibahas juga ya, seorang manusia itu rata-rata ngambil keputusan sehari berapa kali gitu kan. Nah, jadi setiap hari dalam kehidupan kita ada aja yang kita putuskan. Selalu kita tuh diperhadapkan pada pilihan dan kita harus mengambil keputusan atas pilihan-pilihan itu. Bukan saja perkara di pekerjaan gitu ya. Peraturan mengatakan begini, pimpinan requestnya begitu, klien atau stakeholder mintanya berbeda gitu ya. Saya harus seperti apa? Bukan hanya terkait itu, tapi juga masalah saya mau makan apa hari ini aja, itu kita memutuskan gitu. Saya mau go food atau masak sendiri, itu sebuah masalah. Dan kita, ketika kita memutuskan, ada yang namanya proses kognitif atau proses kita berpikir. Sehingga kita kemudian sampai pada keputusan itu. Nah, ini saya mau sedikit bertanya nanti ya. Jadi sehari-hari kita selalu berhadapan dengan masalah, teman-teman. Kita harus melakukan problem solving, mengambil keputusan. Contoh, misalnya nih, ketika kita berhadapan dengan pasangan kita ya, misalnya ada seorang stand up comedian itu bilang gini, kelebihan para wanita, salah satunya itu adalah to turn a compliment into insult. Saya sebagai wanita would say yes to that ya, karena misalnya gini, ada bapak-bapak nih memuji pasangannya, berujung problema. Misalnya pengen bilang pasangannya cakep banget gitu ya, dia nyanyi, kau cantik hari ini dan aku suka gitu ya. Lalu pasangannya bilang apa? Oh, kemarin aku ndak cantik gitu. Maksud kamu apa?
Ya, jadi kata-kata yang awalnya komplimen itu bisa berubah menjadi insult seketika. Nah, kalau jadi bapak-bapak diperhadapkan pada situasi ini, bapak-bapak.id ini harus mengambil keputusan apa ini agar masalah tidak semakin panjang. Nah, itu. Jadi keputusan itu ada setiap hari, setiap saat, setiap detik, setiap menit di dalam kehidupan kita ya, teman-teman. Baik, di sini saya mau tanya, mengingat gitu ya, teman-teman mungkin merenungkan, bisa nggak sih ada yang open mic juga, problem apa yang belakangan ini saudara-saudara selesaikan? Bisa di setting kantor, bisa di setting kehidupan sehari-hari, ya. Bisa dipersilakan maybe satu atau dua orang gitu sebelum kita lanjut ke materi atau slides yang berikutnya. Anyone? Bisa saja masalah yang 5 menit yang lalu diselesaikan, maybe. Mungkin aku coba bantu kali ya Kak pada Oke. pada ini. Pada masih mikir kali ya. Udah masih mikir kali ya. Kalau kehidupan ini memang betul seperti yang kakak bilang barusan gitu. Ketika kami buat janji sama teman, mau naik apa? Naik mobil, naik KRL atau naik LRT gitu. Ada opsi. Itu kan tiga mikir mau berangkat jam berapa gitu. Ketika Nah, mau milih naik mobil, bisa berangkat lebih lama. Ketika milih naik LRT atau KRL bisa berangkat lebih cepat gitu karena ya. spare time-nya berbeda gitu. Jadi sampai ngecek jadwal juga, jadwal KRL, LRT gitu kan untuk memastikan jam berapa nih mau berangkat gitu untuk ada kegiatan kebersamaan gitu. Itu sih. Jadi em, ini baru kejadian gitu. Iya juga ya. Ini aja harus mikir mau kita mau milih yang nyaman atau milih yang cepat atau milih yang murah tapi nyaman juga gitu kan. Jadi ketika kita sepakati contohnya, oh yaudah milih KRL aja berangkat jam sekian, nanti setelah itu makan di sini, baru nanti setelah kita ke tujuan gitu. Itu juga salah satu jadi keputusan hari ini yang bisa diselesaikan. Jadi udah sepakat tadi kita akhirnya memilih berangkat contohnya jam 4, kita makan malam di mana dan kita kegiatannya sampai jam berapa gitu. Oke, oke. Terima kasih ya, Esri. Nah, Iya, Kak. nah itu dia. Jadi kita nggak Hah? ada ada Kanan. apa ya? Ada proses berpikir ya di situ. Even pun sebenarnya kita merasa bahwa itu barang sepele. Ya. Nah, itu proses berpikir. Ada alternatif yang juga kita munculkan gitu sebelum kita mengambil keputusan. Nah, itu nanti kita akan bahas berikutnya ya. Oke, terima kasih untuk sharingnya. Mungkin aku lanjut aja ya ke slide yang berikutnya. Mungkin teman-teman bisa apa namanya refleksi sendiri dulu. Aku ngapain aja hari ini, keputusan apa aja yang aku ambil, supaya nanti ketika kita membahas soal pengambilan keputusan, teman-teman bisa relate ya. Oke. Nah, pengambilan keputusan ini umumnya selalu dikaitkan dengan masalah ya, teman-teman ya. Selalu dikaitkan dengan masalah. Masalah itu merupakan sebuah kondisi atau hal atau situasi ya yang muncul ketika ada hambatan atau ada kesenjangan antara kondisi present dengan goalnya kita atau kondisi sekarang dengan keinginan kita ke depannya. Dan tidak secara langsung terlihat atau kelihatan jelas bagaimana solusinya atau bagaimana penyelesaiannya. Jadi para psikolog itu menyebut masalah sebagai sesuatu yang pelik, sulit, dan solusinya belum nampak. Kalau solusinya sudah ada, nggak jadi masalah lagi, gitu ya. Nah, sebagai contoh tadi yang disampaikan oleh Esri, atau juga contoh lain, situasinya misalnya sedang lapar, saya nggak tahu mau makan apa, saya mau GoFood aja, atau beli di warung atau masak sendiri. Nah, lalu saya mengambil tindakan ya wes pesen GoFood aja. Nggak usah jalan pergi ke warung, nggak usah repot masak sendiri juga. Masalah selesai. Ya, ada solusinya. Tapi, habis itu masalah lainnya muncul. Abang Gojek lama banget nggak datang-datang. Jadi masalah nih, karena saya udah lapar. Harus cari solusi lain lagi. Misalnya, saya mengambil tindakan, saya mau memberi message gitu kepada Bang Gojeknya, nanya ini piye, udah jam berapa nih kok belum datang-datang, apakah ada masalah Bang Gojeknya, gitu ya. Nah, karena masalah merupakan sebuah persoalan yang solusinya belum langsung nampak atau belum langsung terlihat, diperlukan langkah ya, atau bisa kita sebut sebagai keterampilan
yang namanya problem solving. Problem solving adalah kemampuan untuk menjawab sebuah permasalahan. Jadi kita tuh ada masalah, ada problem solving, kemudian ada decision making. Ya, skill ini akan membantu kita menemukan jawaban-jawaban atas masalah yang kita hadapi melalui serangkaian proses. Mulai dari identifikasi masalahnya apa sampai dengan bagaimana menyelesaikannya. Nah, problem solving ini merupakan bagian dari langkah dalam pengambilan keputusan atau decision making. Oke, sinilah ya. Em, Decision making ini, teman-teman, adalah tentang menentukan tindakan apa yang harus kita lakukan atau pilihan apa yang harus kita ambil. Dan jangan lupa be accountable atau bertanggung jawab atas pilihan-pilihan yang kita buat. Nah, kalau kita mau mengaitkan dengan kamus kompetensi ASN di Indonesia ya, rekan-rekan mungkin familiar gitu ya dengan kamus kompetensi di Permenpan 38 tahun 2017. Ya, di situ ada tuh, mudah-mudahan belum ganti ya sekarang ya, masih sama. Mungkin bisa dibuka-buka karena ini penting juga ya bagi teman-teman kalau nanti mungkin ada assessment center ya. Nah, kalau mau dikaitkan dengan kamus kompetensi yang dikeluarkan oleh Menpan ini, decision making atau pengambilan keputusan itu adalah kemampuan membuat keputusan yang baik secara tepat waktu dengan keyakinan diri setelah mempertimbangkan prinsip kehati-hatian, dirumuskan secara sistematis dan seksama berdasarkan informasi, alternatif penyelesaian masalah, dan konsekuensi beserta tanggung jawabnya atas keputusan yang diambil. Panjang ya. Nah, ini sebenarnya tuh merupakan suatu kompetensi yang diwajibkan dimiliki oleh ASN, ya, decision making ini. Jadi, bagus banget ini PAB ngambil tema ini. Ya, dan teman-teman mungkin bisa nanti buka-buka lagi kamusnya. Karena sangat panjang, ada banyak sekali elemen yang ada di dalam kompetensi decision making yang wajib dimiliki oleh ASN di Indonesia. Nah, kalau dalam hari ini, di dalam materi ini, saya membagi gitu ya, decision making ini menjadi 3 elemen. Gitu. Ada proses kognitif atau proses berpikir. Sebagai contoh, kita menggali informasi, melakukan analisis, mendefinisikan hal-hal yang masih ruwet, mendudukkan suatu masalah di dalam pikiran kita ya, atau di dalam kepala kita, itu kognitifnya ya, proses kognitifnya, proses berpikirnya. Kemudian ada elemen afeksinya, ya. Contoh bagaimana kita meregulasi emosi kita, mood atau perasaan kita, ya, terhadap masalah yang kita sedang hadapi. Karena sebagai manusia, kalau kita ketemu masalah, ada bagian emosional kita yang tersentuh. Kalau punya masalah mesti mumet gitu kepalanya ya. Ya, ada keruwetan gitu ya dalam kepala kita. Nah, itu akan mempengaruhi emosi kita. Jadi ada elemen emosi di dalam menyelesaikan sebuah masalah dan mengambil keputusan. Maka itu juga harus kita kelola. Kemudian ada elemen behaviornya. Bagaimana kita melaksanakan keputusan yang kita ambil. Nah, ini kita akan bahas satu-satu ya, teman-teman. Mudah-mudahan dalam waktu ini kita bisa cover semuanya. Di mana saya nih? Ah, di sini aja. Oke. Eh, kembali lagi dalam kehidupan kita sehari-hari, ada aja masalah yang muncul ya. Dan perlu kita selesaikan, teman-teman. Dalam problem solving dan decision making ini sebenarnya ada proses yang dilakukan di dalam pemikiran kita. Ya, ini komponen kognitifnya. Apa yang terjadi atau apa yang berlangsung di dalam benak kita. Gitu ya. Nah, langkah pertama dari proses kognitif itu adalah mengidentifikasi problemnya. Di sini kita mengidentifikasi masalahnya apa dan mengapa ini penting. Karena sebenarnya kan kita udah tahu nih, gue ada masalah nih. Tapi kenapa sih kita harus mendudukkan masalahnya? Kenapa kita harus mengidentifikasi betul masalahnya itu apa? Ya, jawabannya karena kita perlu make sure kita sedang menangani isu yang tepat. Kita sedang mengadres masalah yang sesungguhnya. Kenapa demikian? Karena kadang-kadang kita tuh merasa ada masalah, tapi kita belum tahu akar masalahnya apa. Maka kita perlu identify the problem ya. Kalau di level personal gitu, teman-teman, misalnya di lingkungan kantor,
eh kita naik lift nih. Terus satu hari kita naik lift, ada temen yang masuk juga di lift itu. Terus kita negur gitu ya, hello gitu, tapi dia nggak merespon. Masalah, masalah ya. Kemudian kita jadi galau, kita jadi khawatir gitu, mengingat orang ini ternyata sebenarnya kita perlukan kontribusinya pada penyelesaian IKU kita, let's say begitu. Nah, tapi karena kita galau, kita jadi nggak fokus mengerjakan pekerjaan kita hari itu. Masalah? Ya masalah. Nah, jadi apa dong masalahnya? Masalah yang bikin kita galau apa? Ya, adakah, apakah teman-teman kita itu nggak menjawab eh, sapaan kita? Atau karena masalah yang lainnya, karena kayaknya kalau dia nggak menjawab masalah, nggak menjawab sapaan kita, kita kemudian melebar kemana-mana, ini nanti dia nggak akan bantu kita untuk menyelesaikan iku kita. Jadi masalahnya yang mana? Jadi melebar kemana-mana. Padahal sebenarnya duduk perkaranya hanya dia nggak ngejawab atau nggak ngerespon. Mungkin aja dia lagi pikirannya sendiri ya, dengan pikirannya sendiri masuk gua, dia nggak melihat kita di situ, tidak menyadari kehadiran kita lah maksudnya. Bisa juga masalahnya hanya itu. Nah, jadi identifikasi problem ini penting ya. Selanjutnya di dalam level organisasi nih misalnya nih. Ada permasalahan yang muncul, let's say, di sebuah lembaga pelatihan internal ya, bahwa hasil evaluasi pelatihan level 2 mungkin teman-teman apa namanya agak familiar ya dengan evaluasi pelatihan itu kan ada level 1, 2, 3, 4 gitu ya. Nah, eh, level 2-nya yaitu ujian peserta, hasil evaluasi ujian pelatihannya tersebut itu tidak memuaskan. Masalahnya itu. Nah, ini menjadi masalah karena eh, pimpinan lembaga yang menyelenggarakan pelatihan itu mendapatkan komplain dari stakeholder yang memanfaatkan layanan training mereka. Kok udah ikut pelatihan anak buah saya ujiannya elek, ujiannya jelek gitu. Nah, masalah awalnya adalah hasil pelatihan yang diselenggarakan tidak memuaskan, ya. Tapi itu masalah ibarat gunung es yang di puncaknya, ya mana? Sini ya. Nah, ini di puncaknya. Tapi apakah itu masalahnya itu aja gitu? Nih, yang ini. Masalah yang nampak ujiannya jelek gitu ya. Tapi masih nggak diketahui sebenarnya masalah yang lebih dalam itu apa. Apa yang menyebabkan masalah itu muncul. Itulah root cause yang perlu diungkap. Ya. Namun demikian, sebelum mencari tahu lebih dalam, kita perlu menguji dulu. Bener, bener apa enggak sih itu masalah? Bener apa enggak sebenarnya kita perlu mengadres masalah itu. Nah, jadi sebelum kita masuk lebih dalam, repot nyari root cause-nya, cek dulu, diuji dulu. Itu ada dampaknya enggak komplainan si stakeholder itu kepada institusi kita, let's say begitu. Atau apakah masalah itu sebenarnya perlu kita tangani sekarang atau masih bisa kita tunda? Atau apakah masalah ini ada dalam lingkup kendali kita atau enggak? Atau seberapa besar sih kendali kita di dalam masalah ini? Atau apa masalah ini tuh masih relevan dengan tujuan organisasi kita? Benerankah masalah ini pantas menjadi masalah yang harus kita perhatikan? Nah, itu kita uji dulu tuh. Let's say kita udah uji. Terus kita, oke, ini masalah nih. Kita sampai pada kesimpulan, oke, oke, ini masalah. Kalau kita sudah sampai pada kesimpulan itu, kita setelah kita uji, kita tahu bahwa oke, ini masalah, kita perlu cari tahu lebih dalam si root cause-nya ini tadi ya, apa yang jadi eh, akar masalahnya. Misalnya nih, kalau di sebuah lembaga pelatihan ya, mungkin saja materi yang disajikan kurang lengkap. Mungkin saja dari faktor pembelajarannya kurang engaging. Atau ada situasi lain, misalnya sebagian besar peserta mengalami keterlambatan datang ke lokasi pusdiklatnya akibat
lokasi pusdiklat itu kejauhan dari rumah mayoritas pesertanya atau jauh dari kantor gitu ya, dari kantor stakeholdernya. Atau ada faktor eksternal, misalnya ada demo. Biasanya kalau di Jakarta kan ada demo, jadi bikin semua orang terlambat gitu datang, yang bikin macet gitu ya. Nah, di sini ada proses yang namanya mengumpulkan informasi yang relevan berkaitan dengan permasalahan yang kita hadapi, agar kita bisa mengidentifikasi lebih lanjut permasalahan yang dihadapi. Nah, mengapa hal ini penting? Karena kita itu tadi balik lagi kita harus mengetahui bahwa kita mengadres masalah yang sesungguhnya, ya. Nah, tipsnya itu bertanya kenapa, 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 kenapa gitu sebanyak 5 kali. Kita bisa membiasakan diri untuk bertanya kenapa gitu ya. Dari masalah yang awal, hmm, apa namanya, kita bisa tanyakan kenapa itu terjadi. Kita sudah dapat jawabannya, kita tanya lagi kenapa itu terjadi. Kita sudah dapat jawabannya, kita tanya lagi kenapa itu terjadi, gitu ya. Jadi ini salah satu cara praktis untuk mendapatkan root cause, teman-teman. Dan ini nggak cuma masalah di kantor, bisa juga masalah lain gitu ya. Kita bisa dapat akar masalahnya dengan bertanya. Oke, kemudian selanjutnya, katakanlah kita sudah dapat masalahnya. Setelah kita nanya, kita sudah dapat masalahnya, yaitu lokasi ujian sangat jauh, lokasi pusdiklatnya itu jauh dari apa namanya, dari rumah orang, dari rumah peserta atau dari kantor peserta, gitu ya. Akibatnya mereka terlambat datang untuk mengikuti ujian dan nilainya jeblok. Nah, sebagai penanggung jawab pelatihan, alternatif apa yang bisa kita pertimbangkan? Ini saya cuman sekedar memberi contoh ya sebenarnya karena saya bukan apa namanya orang yang berkecimpung di situ. Ini cuman contoh, misalnya dua alternatifnya yaitu saya melakukan permintaan maaf lalu melaksanakan ujian ulang di lokasi yang lebih dekat. Ya, misalnya bekerja sama dengan balai diklat yang lain atau kita mengadakan ujiannya itu di kantornya peserta gitu ya. Itu alternatif pertama. Alternatif kedua misalnya tidak melakukan permintaan maaf, tetapi memperbaiki pelaksanaan pelatihan selanjutnya. Gitu ya. Ini sebagai contoh. Nah, bagaimana kita bisa mendapatkan alternatif penyelesaian dari sebuah masalah yang sudah kita tentukan atau kita sudah dapatkan gitu root cause-nya. Kita bisa melakukan brainstorming bebas. Pikir aja gitu ya, apa aja eh, apa namanya alternatif penyelesaiannya. Terus kita tuliskan. Terus kita juga bisa mencoba berbagai sudut pandang. Misalnya, kalau saya jadi pimpinan, apa yang bakal saya minta? Kalau saya jadi yang melaksanakan keputusan, apa yang menurut saya paling baik? Ide apa sih yang paling visible? Kalau saya jadi stakeholder, yang saya inginkan apa sih gitu ya? Itu bisa apa namanya? Bisa teman-teman pakai mencoba beberapa sudut pandang. Nah, ini sih saya tuliskan semua alternatif. Kenapa kita menulis? Karena dengan menulis itu kita bisa jadi kalau pikiran kita itu kan kayak bebas kemana-mana. Dengan menulis itu kita bisa kayak nangkepin, kita bisa kayak taruh tali gitu. Jadi dia nggak kemana-mana pikiran kita. Oh, oh, sebentar ya. Kenapa? Excuse me. Can I have less salad? Oke, mohon maaf ya ada intermezzo. Tadi sampai mana ya? Oke, menuliskan. Jadi kalau misalnya kita tuh menuliskan apa yang kita pikirkan, itu kita seperti menaruh, kalau misalnya kita punya hewan piaraan tuh ada talinya gitu loh. Jadi itu nggak kemana-mana pikiran kita. Kita keep pikiran itu. Nah, dengan menuliskan ya. Kemudian berikutnya, ini ada langkah ketiga, consider pros and cons-nya. Nah, jadi kita sudah nulis nih alternatifnya apa, alternatifnya apa. Kemudian kita tuliskan juga prosnya apa, cons-nya apa. Ini tadi pilihan pertamanya
melakukan permintaan maaf dan melakukan ujian ulang, ya. Kemudian pilihan keduanya tidak melakukan permintaan maaf dan memperbaiki pelatihan kemudian hari aja. Nah, ini ada pros and cons-nya. Misal untuk alternatif pertama, prosnya jelas ya, hubungan baik dengan stakeholder bisa lebih terjalin dengan baik. Kita bisa menyelenggarakan ujian dan situasi ujian lebih kondusif. Hasilnya juga bisa mencerminkan seutuhnya kemampuan peserta, tapi konsnya ada, misalnya dari sisi anggaran. Misalnya dari sisi resources lainnya. Soal ujian mungkin harus dibuat lagi, jadi waktu lagi, orang lagi gitu ya, tenaga lebih banyak. Juga dari sisi image, ini seperti mencerminkan bahwa lembaga pelatihan nggak kredibel, kenapa harus mengulang ujiannya gitu ya. Atau alternatif kedua, misalnya tidak melakukan permintaan maaf, menjalin aja komunikasi dengan stakeholder, lalu memperbaiki pelaksanaan pelatihan di kemudian hari. Nah, pelaksanaan perencanaan pelatihan itu kan melibatkan stakeholder juga. Kalau teman-teman misalnya pernah menjalin hubungan dengan corporate university di masing-masing instansi, itu kan ketika kita mau mempersiapkan pelatihan, kita sebagai stakeholder akan dihubungi dan duduk ikut untuk merencanakan pelatihan gitu ya. Jadi mungkin saja mengenai tempat ujian itu sebenarnya udah disetujui juga sama stakeholdernya. Jadi lembaga pelatihan nggak perlu menyampaikan permintaan maaf pada stakeholder atas hasil ujian yang jeblok. Yang dilakukan adalah merencanakan pelatihan berikutnya dengan lebih seksama dan memasukkan pertimbangan jarak lokasi ujian ke dalam pembahasan pelatihan selanjutnya. Prosnya, tidak mempengaruhi anggaran, tentu saja, nggak perlu ngulang. Image sebagai lembaga, kredibel juga iya, nggak tercoreng. Dan tidak ada resource tambahan yang dikerahkan. Konsnya, evaluasi negatif dari stakeholder. Ya. Nah, ini pros and cons yang sebagai contoh kita bisa tuliskan di dalam tabel gitu ya. Eh, tipsnya itu kita tuliskan untuk membuat masalah yang tadinya berwujud intangible, cuman sebagai gambaran mental di dalam benak kita, itu seolah-olah tangible. Kayak seolah-olah kita lihat gitu loh masalahnya. Nah, menulis dapat menstimulasi kita untuk melihat lebih jernih tentang apa saja pros and cons dan alternatif-alternatif solusi yang sudah kita temukan. Memang kelihatannya mudah, apa sih bedanya nulis sama nggak nulis, semuanya ada dalam pikiran kita. Justru karena itu mudah, lakukanlah, tuliskan aja. Gitu ya. Nah, langkah berikutnya teman-teman itu nomor 4 adalah select what appears to be the correct or the best potential solution. Kita eh, pilih solusi yang terbaik untuk situasi kita. Kita perlu memilih berdasarkan pros and cons dan juga besaran dampak atau konsekuensi atas pilihan kita. Ingat ya bahwa setiap pilihan itu pasti ada konsekuensinya, ya. Nah, tipsnya adalah kita pilih alternatif solusi yang konsekuensinya dapat kita tanggung. Kalau kita mau balik lagi ke pengertian decision making sebelumnya menurut Permen Pan 38, itu disebutkan adanya pertimbangan atas konsekuensi dan kita harus bertanggung jawab atas pilihan yang kita ambil ya. Jadi konsekuensi itu menjadi bagian dari pertimbangan kita dalam mengambil keputusan. Kita pilih alternatif sekali lagi yang konsekuensinya dapat kita tanggung. Nah, kemudian kita implement the solution. Ini sudah ranah apa? Ranah behavior ya. Kita sudah melakukan action ya. Keputusan yang kita ambil tadi, ini sudah diwujudkan menjadi sebuah tindakan. Nah, eksekusi ini juga langkah yang penting. Tentu saja, karena ini yang akan membawa perubahan juga gitu ya. Hal yang perlu kita lakukan adalah pastikan bahwa semua yang melaksanakan keputusan itu are on the same page. Dalam lingkungan kantor, kita tidak bekerja sendiri. Ya, ada orang lain yang bersama-sama dengan kita. Jadi kita harus memastikan bahwa semua yang terlibat dalam melaksanakan keputusan itu memahami betul esensi keputusan itu. Saya yakin teman-teman itu sudah paham kalau di kantor
Kadang-kadang kita tuh disuruh tapi kita nggak tahu ini kenapa, bahkan itu bertentangan dengan apa yang kita pikirkan. Maka kalau teman-teman itu duduk sebagai seseorang yang mengambil keputusan, cobalah untuk get everybody to be on the same page. Nggak usah jelaskan semua panjang lebar kalau memang tidak ada waktu, tetapi pastikan mereka memahami mengapa keputusan itu diambil. Konsekuensinya apa? Supaya semua orang itu bisa melakukan keputusan secara bersama-sama, tidak ada lagi permasalahan di kemudian hari. Gitu ya. Terus kita butuh mengevaluasi eh, keputusan yang kita laksanakan itu. Nah, ini sudah balik lagi ke ranah kognitif ya. Bisa juga ranah behavior, kita ngumpulin orang untuk kemudian mengevaluasi bersama ya. Jadi kita perlu mengevaluasi keputusan yang kita buat. Ini biar menjadi pertimbangan yang berharga bagi kita dan untuk pengalaman kita juga gitu. Ini juga langkah yang nggak kalah penting ya, karena balik lagi setiap kali kita selalu mengambil keputusan. Rugi sekali kalau kita tidak mengambil pembelajaran dari keputusan sebelumnya yang sudah kita ambil. Ya, nah tipsnya itu sediakan waktu untuk evaluasi. Kita harus stop and think for a while, refleksikan apakah action kita itu benar atau action kita itu berjalan dengan lancar. Apakah pros and cons-nya itu terjadi? Apakah cons-nya bisa kita atasi? Adakah kekurangan dalam kita berpikir tentang permasalahan itu? Apakah kita ada miss dalam mendeteksi alternatif solusinya? Nah, ini akan sangat mengasah kemampuan kita dalam mengambil keputusan ya. People say that pengalaman itu guru yang sangat berharga gitu ya. Jadi sekali lagi, jangan sia-siakan pengalaman. Kita bisa balik mendapatkan lesson learned dari pengalaman yang sudah kita laksanakan dan itu bisa aja gratis gitu. Kita nggak perlu bayar guru untuk itu. Oke, sekarang intermezzo dulu. Saya ada persoalan teman-teman bisa dipahami dan dijawab ya. Mungkin nanti di antara teman-teman ada yang sudah pernah mendapatkan persoalan ini juga ya, bisa juga di-share nanti. Jadi bayangkan Anda adalah seorang kriminal. Ini kriminalnya ini, yang ini. Dia akan dihukum mati karena melakukan sebuah tindak kejahatan. Nah, eh, Anda sebagai kriminal ini ditempatkan di dalam penjara bawah tanah yang situasinya itu oh no banget ya ini ya. Saya nggak bisa dapat gambar yang lebih jelek dari ini penjaranya. Itu mudah-mudahan tikusnya kelihatan di situ. Jadi ada tikus, kecoaknya juga mudah-mudahan kelihatan ya. Atau jangan-jangan nih malah lagi dicari-cari. Ini satu, satunya lagi di pojok sana. Banyak juga penjahat-penjahat yang keji, yang tampangnya menakutkan, nanti akan menerkam Anda di penjara itu. Tidak ada orang yang baiklah di situ, gitu ya. Semuanya ngeri-ngeri. Tetapi ada kesempatan yang diberikan pada Anda untuk bisa lolos dari hukuman. Di hadapan Anda ada dua buah pintu. Yang satu pintu menuju kebebasan, sementara yang lainnya menuju penghukuman. Masing-masing pintu tersebut dijaga oleh masing-masing satu penjaga. Penjaga-penjaga tersebut tahu apa yang ada di balik pintu yang mereka jaga. Dan mereka juga tahu apa yang ada di balik pintu yang dijaga oleh rekannya. Nah, salah satu dari penjaga tersebut adalah pathological liar, ya. Dia seorang pembohong. Ia akan mengatakan kebohongan apapun yang terjadi. Penjaga yang lainnya itu adalah seorang yang jujur. Dia akan mengatakan apapun yang terjadi, mengatakan yang jujur. Sayangnya, Anda tidak tahu yang jujur yang mana, yang liar yang mana. Anda hanya diperbolehkan bertanya kepada salah satu penjaga saja. Apa yang Anda lakukan atau apa yang akan Anda tanyakan untuk menemukan pintu mana yang menuju kebebasan? Mungkin ada yang mau share? Oh iya, kita punya waktu masih sampai
Berapa lama ya? Sampai 11.13 Kak. 11.13. That would be setengah jam lagi ya, kira-kira. 25 menit Kak. Oh ya, oke. Apakah ada yang mau share? Nanyain apa? Atau kita langsung aja ke jawabannya ya? Waktunya udah cukup mepet. Oke deh, kita langsung aja ya ke jawabannya. Eh, nah, ini jawabannya. Pertanyaan yang kita tanyakan adalah, pintu mana sih yang akan direkomendasikan oleh penjaga yang lainnya? Apapun jawaban yang Anda dapatkan, pilihlah pintu sebaliknya, pintu yang satunya, the opposite door. Penjelasannya gini, jika yang ditanya itu ternyata adalah seorang pembohong, kan dia akan berbohong. Dia tahu bahwa penjaga yang jujur itu akan merekomendasikan pintu yang benar. Maka dia akan memberikan jawaban yang menuju pintu yang salah. Kalau ternyata yang ditanyain itu adalah orang yang jujur, dia juga tahu bahwa penjaga yang bohong itu akan merekomendasikan pintu yang bohong. Jadi, dia akan menunjukkan pintu yang salah. Maka, Anda pilih yang sebaliknya. Gitu ya. Nah, apa yang kita bisa pelajari dari situ? Bahwa dalam pengambilan keputusan, kadang tuh kita kan sulit bergerak ya teman-teman ya. Kita nggak tahu gitu ya, sulit menggali informasi. Kita bahkan nggak tahu apa yang harus kita tanyakan gitu ya. Nah, maka perlu kita pikirkan, benar-benar manfaatkan resource sebaik-baiknya untuk secara efektif efisien mengambil menggali informasi. Ya, kita harus benar-benar pikirkan cara kita menggali informasi secara efektif ya supaya resources kita tuh nggak kebuang. Terus yang kedua, bahwa dalam mengumpulkan informasi kita juga bisa menggali bagaimana pandangan pihak lain. Ya, kalau misalnya teman-teman punya waktu gitu ya, bisa gali bagaimana orang lain berpikir tentang masalah tersebut. Itu bisa menjadi bahan pertimbangan kita. Nah, ini adalah proses yang namanya metacognition. Ini thinking about thinking. Jadi kita itu ada proses kognitif ya di kepala kita gitu ya. Tadi mengambil keputusan tentang mau pergi naik KRL atau naik mobil atau naik Gojek atau Gokar ya. Itu kan sebenarnya proses berpikir. Tapi kadang kita nggak merasakan loh bahwa kita nggak ngeh loh bahwa kita tuh lagi mikirin. Itu terjadi begitu aja di kepala kita gitu ya. Nah, mari kita ingat kembali langkah-langkah yang kita bahas sebelum ini. Identify the problem, kita memunculkan alternatif solusi, kita memilih solusinya. Ini semua terjadi di dalam kognisi kita dan terjadinya secara natural. Ada intermezzo lagi sebentar ya. Please close the door. Em, sampai mana tadi? Proses kognitif kita ya berpikir. Ketika kita berpikir itu terjadinya di dalam pikiran kita itu secara natural, ya. Jika kita telat bangun misalnya, otomatis kita berpikir alternatif kita di kepala kita tuh apa gitu. Mau WA bos dulu, atau mau cepet-cepet mandi dulu, atau mau nggak usah mandi aja, langsung jalan gitu ya. Atau mau langsung jalan aja, WA bosnya di jalan aja, alasannya ntar macet nih, macet bos, nggak bisa nyampe tepat waktu nih. Nah, lalu kita mengambil keputusan mau melakukan yang mana. Ini namanya proses kognitif ya. Kinerja proses kognitif ini melibatkan kemampuan persepsi,
kemampuan menangkap informasi yang ada, kemampuan memaknai informasi tersebut, kemampuan memproses informasi tersebut sampai pada solusi. Namun demikian, proses itu terjadi begitu saja. Kita tidak aware sebenarnya. Bahwa kita sedang mengumpulkan alternatif. Kita tidak aware bahwa kita sebenarnya sedang memikirkan pros and cons. Ya. Nah, kadang-kadang kalau kita tidak menyadari itu membuat proses berpikir kita menjadi nggak efektif. Jadi kita perlu melakukan aktivitas yang namanya metacognition untuk membuat kita aware atas proses berpikir kita sendiri. Kalau proses kognitif itu adalah aktivitas berpikir atau thinking, misalnya dengan tujuan memahami suatu buku, kita membaca buku itu untuk memahaminya, kita membaca halaman demi halaman dengan seksama untuk memahami isi buku itu. Proses metakognitif adalah untuk meyakinkan apakah goal kita sudah tercapai. Kita merenungkan kembali, tadi itu saya berpikir tentang apa sih? Jadi metakognitif ini bertindak sebagai kontrol atas aktivitas kognitif kita. Intinya kita melakukan proses berpikir atas proses berpikir kita. Sehingga kita menjadi aware atas apa yang kita pikirkan, kita menjadi sadar sepenuhnya bahwa kita sedang berpikir. Ya, kita perlu pause and notice. Berpikir sebentar, berhenti sebentar, tanyakan pada diri kita sendiri apa yang sedang saya pikirkan. Ya, komponen dari metakognitif ini ada beberapa ya. Yang pertama adalah appropriate mental representation of the problem. Jadi pada saat kita berpikir tentang proses berpikir kita mencoba untuk meng-create mental representation atas problem kita yang ada di kepala. Ya, contoh representasi misalnya logo, foto gitu ya. Foto itu merepresentasikan objek yang difoto kan ya. Logo merepresentasikan perusahaan yang memiliki logo tersebut. Ya, misalnya kalau kita lihat huruf H gendut gitu ya, H mentek-mentek gitu, itu kita ingat Honda. Kalau kita ingat lihat huruf M kuning, kita ingat McDonald. Nah, representasi ini harus menggambarkan problem apa yang diwakili olehnya. Begitu juga dalam problem kita sendiri gitu. Misalnya, ada problem penurunan penjualan di sebuah toko. Problem ini kita representasikan di kepala kita langsung dengan gambar gitu. Ada grafiknya. Oh, bulan ini segini, bulan ini turun, ada garisnya turun. Oh, ini problem saya. Ya. Nah, itu kita sudah melakukan metacognition, memikirkan kembali problem itu. Ya. Di dalam benak kita juga membuat representasi atau gambaran-gambaran lain ya, misalnya yang sesuai dengan problem kita itu. Berdasarkan informasi-informasi yang kita peroleh. Ya. Kemudian eh, dengan kita merepresentasikan problem kita, itu kita sudah melakukan metacognition. Kita menyadarkan diri kita bahwa kita sedang memikirkan tentang problem kita. Oke ya. Kemudian yang kedua, attention deployment. Jadi ketika kita melakukan metacognition, kita mengerahkan resources kita untuk hal yang lebih prioritas. Kita memilih apa yang ingin kita pikirkan. Kita menyadarkan diri kita, prioritasnya mikirkan yang ini bukan yang itu. Ya. Kemudian itu juga membuat kita menjadi mindful. Kita being in our present time. Membawa pikiran kita ke saat ini. Masalahnya apa? Saat ini saya ingin memikirkan apa? Ya, ini akan mendorong kita menghindari problem-problem lain yang tidak prioritas. Terus kita memberikan feedback kepada diri kita. Beri komentar ke diri sendiri tentang bagaimana kita berpikir. Apakah saya sudah berada di jalan pikir yang benar nih? Apakah ini sudah sesuai dengan apa yang ingin saya pikirkan? Ya, ini kita ngomong tentang bagaimana kita berpikir. Kita memberi komentar atas bagaimana kita, atas way of thinking-nya kita. Nah, itu metacognition, ya teman-teman. Itu sebenarnya intinya hanya untuk supaya kita itu
menyadari proses berpikir kita sendiri. Ya, itu sangat penting untuk mengambil keputusan. Oke, tadi kita sudah bahas komponen kognitifnya. Sekarang dan sedikit komponen behavior ya. Behavior itu kan tindakan setelah kita berpikir. Oke, kita sudah bahas itu. Sekarang kita masuk ke komponen afektifnya. Dalam mengambil keputusan, teman-teman, tidak hanya proses kognitif saja, tetapi melibatkan juga proses emosi. Ya, bayangkan ketika kita berada dalam situasi yang pelik, ada komponen emosi yang juga bereaksi. Misalnya sedih, kecewa, marah, atau mungkin juga senang kalau ada masalah. Who knows? Ketidakmampuan kita mengelola emosi dapat memengaruhi pengambilan keputusan dengan tidak hati-hati, ya, dengan impulsif tanpa pertimbangan. Ya, rekan-rekan pernah dengar ya, never make decision when you're angry, never make a promise when you're happy. Ya, karena emosi itu memegang peranan penting sekali dalam kita mengambil keputusan. Bila kita dikuasai oleh emosi, proses kognitif kita ini mungkin saja bisa tidak kita kuasai sepenuhnya. Jangan sampai karena kita emosional, kita langsung jump to conclusion, kita skip langkah-langkah kognitif yang tadi kita sudah bahas. Ya. Misalnya kalau kita lagi marah, kita malah menganggap orang lain itu bukan sebagai rekan yang akan bersama-sama menyelesaikan masalah, tapi sebagai musuh kita. Ya. Pengambilan keputusan kita dapat didrive oleh rasa marah, rasa tidak suka pada pihak tertentu, sehingga kita gagal mempertimbangkan hal-hal lain yang lebih penting. Atau pada saat kita takut, bisa saja kita keliru menilai risiko atau konsekuensi dari alternatif-alternatif yang tadi kita sudah eh, tuliskan. Kita bisa melebih-lebihkan risikonya, yang menyebabkan kita keliru mengartikan sebenarnya besarnya konsekuensi kita itu apa. Nah, semua manusia pasti punya emosi. Tetapi jika kita dikuasai oleh emosi dalam proses problem solving and decision making, kemungkinan kita dapat mengabaikan informasi yang penting, menunjukkan reaksi defensif dan atau ofensif bahkan, dan dapat menyesali keputusan yang sudah kita ambil. Ya. Nah, ini apa yang bisa kita lakukan untuk mengelola emosi kita pada saat kita diperhadapkan pada masalah. Nah, ini teman-teman ada Mentimeter mungkin bisa diikuti. Saya serahkan dulu kembali ke panitia sementara untuk bisa organize Mentimeternya. Teman-teman mungkin nanti bisa em, masuk ke, ya, ada QR code-nya di situ atau juga mungkin ada use code kalau teman-teman mau lewat jalur web. Apa yang bisa dilakukan untuk mengelola emosi pada saat kita diperhadapkan pada masalah? Ya, teman-teman bisa, ini brainstorming aja berdasarkan pengalamannya teman-teman. Tidur, cool. Tarik nafas. Diam sejenak, makan. Mencari tempat sepi untuk mendengarkan musik. Menghela nafas, minum, diam sejenak. Memisahkan diri sejenak. Merenung. Ya, menulis ya. Tahan 5 detik untuk merespon. Ya, tanya firman Tuhan. Ya,
Berdoa ya. Ada yang tulis lainnya? Olahraga. Oke. Oke. Apakah masih ada yang mau merespon lagi? Recite ayat Alkitab ya. Sudah ya? Oke. Baik. Ini mudah-mudahan bisa jadi um, brainstorming untuk teman-teman mengingat gitu ya. Bagaimana kita mengelola emosi pada saat kita diperhadapkan pada masalah. Ya, oke. Terima kasih ya. Ini aku boleh share screen kembali. Eh, oh, balik lagi ke sini. Tadi sampai di. Oke, oke. Jadi teman-teman, pengelolaan emosi ini penting. Dari responnya teman-teman semua, aku saya sudah melihat bahwa oke, semua punya metode masing-masing, gitu ya, untuk mengelola emosi pada saat mendapatkan atau mengalami masalah. Nah, ini adalah tipsnya dan tipsnya sebenarnya sama. Ya, ternyata dengan apa yang sudah teman-teman semua sampaikan tadi di Mentimeter. Di saat ada masalah, on the spot, teman-teman bisa mengambil posisi duduk, lalu atur nafasnya. Nggak perlu lama-lama, ini hanya butuh beberapa menit aja. Namanya teknik pernapasan 4-7-8. Ya, tarik nafas dalam 4 hitungan, tahan nafasnya dalam 7 hitungan, kemudian buang nafas perlahan melalui mulut dalam 8 hitungan. Ya, ini bisa diulangi beberapa kali dan ini akan membantu menenangkan kita. Kelihatannya sepele loh. Kita tiap hari bernafas kok, gitu ya. Tapi ini cukup bermanfaat. Ketika kita dikuasai oleh emosi, teman-teman, pernafasan kita menjadi nggak menentu. Saat kita mencoba untuk meregulasi masalah kita, meregulasi nafas kita, emosi yang menggebu-gebu itu bisa tertolong untuk lebih mereda. Ini bisa juga dipakai sebenarnya ketika teman-teman nervous, mempersiapkan diri misalnya untuk wawancara beasiswa atau mempersiapkan diri untuk presentasi penting gitu ya, ini bisa dipakai. 4-7-8. Jadi 4 detik tarik nafas melalui hidung, kemudian tahan selama 7 detik atau 7 hitungan, and then after itu melepaskan atau mengeluarkan nafas melalui mulut dalam 8 hitungan. Itu diulang beberapa kali, itu bisa membuat kita menjadi lebih tenang. Itu bisa dicoba. And it works, I promise. Oke, kalau kita masih punya waktu, kita tidak harus mengambil keputusan detik itu juga. Teman-teman bisa menambahkan dengan melakukan relaksasi ya, seperti mendengarkan musik yang menyejukkan, mengambil waktu sejenak untuk melakukan hobi. Ini yang tadi saya ngomongkan di depan, hobi ya. Hobi itu penting untuk kita bisa mengelola emosi kita sendiri, gitu ya. Nah, hobi ini bisa merawat tanaman, bisa yang lainnya gitu ya. Kalau hobinya makan ya boleh juga makan. Nongkrong sama teman-teman makan itu bisa. Gitu ya. Apapun hobi kita bisa kita lakukan untuk membuat kita menjadi lebih rileks. Emosi kita sudah tidak menggebu-gebu lagi. Sehingga kita nanti bisa kembali ke langkah-langkah kognitif yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah kita dan mengambil keputusan. Nah, jika masih belum bisa juga meredakan emosi, teman-teman bisa deskripsikan apa yang sedang dirasakan melalui tulisan. Jujurlah, ya. Jadi kadang loh kita tuh bisa nggak jujur loh tentang perasaan kita sendiri atau emosi yang kita rasakan sendiri. Misalnya karena gengsi sama diri sendiri juga bisa, gitu ya. Misalnya kita sebenarnya takut nih, ketika ada masalah tuh kita takut gitu ya. Tapi kita merasa takut bukanlah sesuatu yang seharusnya kita rasakan saat itu. Jadi kita nggak mengakui hal itu. Kita nggak mengakui bahwa kita takut. Lalu bagaimana kita bisa
menyelesaikan atau mengelola rasa itu kalau kita nggak mengenali rasanya atau kita tidak mengakui rasa itu gitu ya. Nah, dengan menulis, kita bisa menjadi lebih jujur tentang apa perasaan kita tanpa harus khawatir orang lain akan tahu. Ya, jadi hanya kita sendiri saja yang tahu. Langkah selanjutnya, kalau itu nggak works, carilah bantuan profesional. Ini jika kita benar-benar berada di persimpangan, kita nggak tahu apa yang harus kita lakukan untuk mengelola emosi kita yang sudah nggak terkendali. Kita nggak tahu bagaimana harus bersikap, tidak tahu bagaimana mengelola pikiran kita juga gitu ya. Datanglah ke psikolog. Mereka dapat membantu kita untuk mendudukkan berbagai perkara. Psikolog itu proses bekerjanya itu mengajukan pertanyaan. Banyak sekali pertanyaan yang akan diajukan oleh psikolog. Nah, itu akan menolong kita untuk mendudukkan pikiran kita dan emosi kita. Dan menolong kita untuk lebih jujur kepada diri sendiri. Oke, itu tadi kita sudah membahas komponen-komponen dalam problem solving and decision making, beserta beberapa tips yang mudah-mudahan bisa membantu teman-teman semua dalam mengambil keputusan. Ya, nah sekarang kita mau belajar tentang bias yang mungkin terjadi pada saat kita mengambil keputusan. Waduh, waktu aku tinggal sedikit lagi ya. Boleh nambah dikit gitu ya. Ini ada 4 bias yang mungkin bisa dibahas gitu ya. Akan lebih cepat nih nanti. Nah, yang pertama biasnya itu adalah anchoring bias. Pernah nggak rekan-rekan merasa bahwa keputusan yang diambil itu sudah objektif, padahal tanpa sadar kita sedang terjebak dalam informasi yang pertama kita dengar. Ya, ini adalah salah satu bias kognitif yang paling halus ya dan paling umum dan bahkan nggak kita sadari saat kita mau mengambil keputusan. Bayangkan kayak gini, teman-teman itu adalah seorang kepala seksi, let's say begitu, yang sedang menilai kinerja seorang bawahan pegawai baru yang namanya Mbak Ririn ini. Pada minggu pertama, Mbak Ririn ini sempat terlambat 2 kali karena masih menyesuaikan diri dengan transportasi. Dia belum dapat kosan yang lebih dekat. Nah, rekan-rekan sebagai atasannya tuh mencatat hal itu. Dan tanpa sadar, 2 kejadian itu, dia 2 kali terlambat, let's say begitu ya. Tanpa sadar, 2 kejadian itu menjadi anchor dalam pikirannya, teman-teman semua. Beberapa bulan kemudian, ada laporan sebenarnya bahwa Mbak Ririn ini sudah bisa menyelesaikan sebuah proyek dengan cepat, dengan baik, dan mendapatkan pujian dari timnya. Tapi apa yang terjadi, teman-teman? Kalau kita ada dalam bias yang pertama ini, ketika kita melakukan evaluasi misalnya dalam rapat, kita akan bilang gini, Ririn memang baik sih, tapi saya rasa dia masih kurang disiplin. Padahal itu, dia udah nggak pernah terlambat lagi selama beberapa bulan terakhir sayangnya. Informasi atau anchor yang pertama dari minggu pertama itu masih melekat dalam memorinya kita dan mempengaruhi penilaian kita terhadap performa keseluruhan dari orang ini. Gitu ya. Nah, yang menarik adalah bahkan orang yang berpengalaman pun, orang yang cerdas pun itu akan bisa terpengaruh oleh bias ini. Karena ini adalah cara kerja otak kita tuh. Kita menghadapi informasi yang nggak pasti gitu kan. Nah, otak kita akan memilih untuk anchoring information kita. Otak kita ini akan memilih untuk menjangkarkan pikiran kita ke informasi yang kita sudah tahu, yakin kebenarannya, yang kita bisa lihat sendiri dengan mata kepala kita. Dan titik awalnya itulah yang biasanya jadi anchor kita. Bagaimana kita mengatasinya? Sadari bahwa informasi yang pertama kita dengar itu belum tentu yang paling benar. Terus, don't rush. Jangan terburu-buru untuk memberikan penilaian. Bandingkan dengan data lain, sumber lain, perspektif lain, bukalah pikiran kita. Terus bisa kita tanya nih, kalau seandainya saya nggak punya informasi yang kemarin itu, yang dia terlambat di awal dua awal kedatangannya di minggu pertama, itu apakah keputusan saya berubah atau enggak? Gitu ya. Kalau jawabannya iya, berarti kita sedang terperangkap dalam jangkar.
Keputusan yang terbaik itu bukan dari kesan pertama loh, melainkan dari kesediaan kita untuk melepaskan anchor yang ada dalam pikiran kita dan membuka pikiran kita ke informasi lain. Ya, oke. Yang berikutnya adalah ini yang anchoring bias ini adalah anchor yang masih melekat dalam memori yang memengaruhi kita dalam mengambil keputusan. Yang kedua adalah availability bias ya. Misalnya nih, ada seorang pegawai membuat satu kesalahan cukup besar. Jadi sebagai contoh dia gagal menilai resources yang dibutuhkan untuk pengajuan kenaikan pangkat. Dia ceritanya dia adalah PIC kenaikan pangkat gitu ya. Karena ada perubahan peraturan, dia biasanya itu bisa mengerjakan dalam waktu sekian, tapi karena ada perubahan peraturan ini dari BKN, misalnya let's say begitu, jadi sebenarnya butuh waktunya lebih banyak, tapi dia salah menilai resourcesnya, salah menilai waktu yang dia butuhkan orang yang lebih banyak mungkin ya, sehingga pekerjaan input data yang sangat banyak itu tidak terkejar sampai batas waktu yang ditentukan. Nah, atasan langsungnya ternyata juga orang baru, tidak menyadari adanya permasalahan itu. Akibatnya ini 40 orang hampir gagal naik pangkat. Kesalahan itu heboh, bikin rapat panjang, semua orang jadi stres. Sebenarnya ini eh, masalah menyangkut hidup orang gitu ya, gajinya orang gitu ya. Nah, pejabatnya, jadi atasan-atasan langsungnya, atasannya lagi gitu ya, mungkin eselon 2-nya, itu terpaksa harus menemui BKN, meminta dispensasi. Harus datang sendiri, in person, untuk ketemu. Memang semua dapat diatasi. 40 orang tersebut akhirnya jadi naik pangkat ya teman-teman. Tapi bulan-bulan berikutnya, setiap kali ada tugas penting, beberapa orang, beberapa atasan itu langsung berkata, nggak usah dikasih ke dia dah, dia sering salah. Padahal sebelum kejadian itu, yang bersangkutan justru 95% melakukan pekerjaan dengan sangat baik. Tapi yang paling mudah diingat adalah kesalahan besar itu. Nah, itu yang mendominasi persepsi. Ini availability bias. Kita menganggap bahwa sesuatu yang sering terjadi itu adalah yang benarnya. Karena mudah teringat aja sama kita. Ketika kita lihat orang itu, kita ingat masalahnya. Kita ketika kita ingat orang itu, kita ingat oh ada yang 40 orang nggak gagal naik pangkat. Gitu ya. Nah, cara mengurangi atau tips untuk mengatasi availability bias ini, balik lagi kita menjadi objektif aja. Jangan lihat cuma dari sisi yang udah kita ingat, tetapi kita cek lah, kasih waktu untuk cek kurun waktu yang lebih panjang. Orang ini sebenarnya bagaimana sih dalam jangka waktu yang lebih panjang. Terus kita tanya juga sama diri sendiri, bener toh ini sering terjadi? Enggak loh, cuma sekali loh orang itu begitu. Ya, terus juga gali perspektif dari sudut pandang yang berbeda. Selanjutnya, oh ya, jadi availability bias ini kita menganggap sesuatu yang sering terjadi itu hanya karena kita mudah mengingatnya. Oke, kemudian ada yang namanya bandwagon effect. Nah, ini adalah kecenderungan kita untuk mengambil keputusan karena banyak orang melakukannya. Nah, ini sering banget ini di organisasi ini ya. Bukan karena keputusan itu tepat, benar, sesuai atau logis ya untuk kita dan situasi atau konteksnya kita, tapi karena semua orang melakukannya jadi kita yakin itu benar untuk kita. Padahal kebenaran tidak selalu terletak pada jumlah orang yang melakukannya. Seringkali kita nih ke bawah arus tanpa kita tanyain sebenarnya, tanpa kita refleksikan ini keputusan benar po untuk kondisi kita. Ya, misalnya memilih vendor pelatihan hanya karena 3 unit lainnya, unit besar, itu memilih vendor pelatihan itu, kita juga mau pakai itu gitu. Karena padahal kebutuhan kita mungkin berbeda. Padahal vendor lain mungkin lebih efisien. Padahal kualitas vendor lain mungkin lebih baik, misalnya begitu untuk kita, ya. Nah, jadi kita milih bukan karena kita melakukan analisis, tapi karena orang lain eh, juga memakainya itu, gitu ya. Nah, ini kenapa kita terjadi begini ya? Karena kita ingin diterima, ya.
sebagai manusia kita mah apa ya, kepingin dapat validasi gitu ya bahwa kita sama dengan orang lain. Ya. Nah, untuk menguranginya kita bisa melakukan ini, devil's advocate. Ini nih sebenarnya saya sering dapat ini dari dosen saya gitu ya. Setiap kali saya presentasi sebuah ide ya berkaitan dengan riset saya, itu dosen saya selalu bilang, oke, I'm gonna play devil advocate here. Dia bilang begitu. Dia menanyakan kontra argumennya. Apakah itu benar? Kalau gini gimana? Gitu ya. Kalau dia memberikan alternatif yang lain, eh, ini gimana kalau begini? Gitu ya. Nah, jadi kita kumpulkan alternatif-alternatif yang lain sebelum kita memutuskan. Sebenarnya ini sudah ada di dalam eh, langkah kognitif yang tadi kita sudah bahas ya. Oke, jadi kita tadi yang nomor 3 itu kita mengambil keputusan karena banyak orang melakukannya. Nah, kemudian yang terakhir ini adalah eh sunk cost fallacy. Jadi kecenderungan kita untuk mempertahankan keputusan yang buruk karena kita eman sama resources yang sudah kita investasikan gitu ya. Misalnya kita berencana nih untuk masukin anak ke sekolah yang sangat mahal harganya. Uang di tabungan kita itu udah kita pakai hampir semuanya untuk uang masuk. Kan mahal banget ya sekolah di Indonesia sekarang ini. Nah, ternyata yang kita dapati, sekolah itu ternyata nggak cocok untuk anak kita. Tidak sesuai dengan jenis pendidikan yang mau kita berikan untuk anak kita. Kemudian ada bullying juga dari teman-temannya di sekolah. Sementara sekolah tidak mengambil tindakan tegas, dan ini menunjukkan adanya sistem yang juga kurang baik. Memang sudah kurang tepat dari awal kita ngambil keputusan, kita nggak menyelidiki dulu pros and cons dari sekolah tersebut. Sudah sekolahnya kurang baik, SPP-nya mahal sekali, mendekati sebulan gaji kita nih SPP-nya. Akhirnya kita harus minjem dulu uang ke saudara teman untuk melunasi SPP-nya. Tapi kita tetap bertahan di keputusan itu. Kenapa? Kita merasa rugi. Sayang loh, uang yang kemarin kita sudah keluarkan ratusan juta dari tabungan kita. Kita merasa kita tidak mengakui bahwa keputusan yang kita ambil ini sebenarnya keliru. Tanpa pertimbangan, kita nggak mau ngaku. Malu banget sih tiba-tiba anak pindah dari sekolah yang keren itu. Padahal loh semua keluarga udah tahu anaknya sekolah di situ, misalnya begitu ya. Akibatnya kita fighting, kita minjem duit, kita pengelolaan keuangan kita jadi amburadul, itu demi masa lalu, bukan demi masa yang akan datang. Pikiran kita itu terfokus ke masa lalu, ke resources yang sudah kita investasikan, bukan ke masa depan anaknya ini mau seperti apa. Dan kita akan kehilangan lebih banyak lagi karena SPP-nya mahal, kita harus bayar terus, bayar terus, bayar terus, bayar terus. Ya, jadi kesalahan kecil itu akan berubah menjadi lebih besar. Nah, bagaimana kita mengurangi ini? Kita tanya, kalau saja saya belum mengeluarkan eh, biaya ini, apa saya akan tetap memilih melanjutkan? Gitu. Atau misalnya kita nunggu sebuah acara lama banget, nggak mulai-mulai acaranya, padahal anak sudah nangis gitu ya. Kita tanyaan sama diri kita, kalau saya misalnya nggak nunggu lama tadi saya baru datang, tapi acaranya belum mulai-mulai juga, apakah saya tetap seperti ini? Kadang kan kita nggak mau pulang, Allah udah dari tadi soalnya kita datang, sayang banget kita udah buang waktu, jadi kita harus tetap di situ misalnya gitu ya. Nah, tanyakan sama diri sendiri, kalau saja saya belum invest ini sebelumnya, apakah saya akan tetap memilih untuk melanjutkan? Terus kita harus fokus pada yang berikutnya. Kalau saja saya tetap bertahan di sini, apa yang terjadi besok? Itu kita harus tanyakan ya kepada diri kita. Oke, tadi kita sudah banyak membahas tentang bagaimana kita melakukan problem solving and decision making dan apa saja bias yang membuat bias bias yang ada di dalam keputusan itu dan bagaimana tips mengatasinya. Nah, di bagian akhir ini saya ingin menyampaikan satu hal ya teman-teman. Pengambilan keputusan itu memang melibatkan proses thinking.
Tapi overthinking itu bisa membuat kita tidak melakukan apa-apa. Oke? Kita bisa hanya berkutat di pikiran-pikiran kita saja tanpa adanya action. Jadi, teman-teman kembali lagi ke steps-steps yang tadi sebagai guideline ya, teman-teman. Aku mau identifikasi problemnya. Setelah aku sudah tahu problemnya, aku mau identifikasi alternatifnya. Setelah itu, aku mau mencoba untuk melihat pros and cons-nya. Gitu ya. Kemudian abis itu aku mau menentukan pilihanku apa. Lalu abis itu aku mau mengimplementasikannya, lalu mengevaluasi pilihan yang sudah aku pilih itu. Ya, jadi jadikan itu sebagai framework ya, kerja di pikiran kita sehingga kita nggak overthinking. Overthinking ini susah banget loh diatasi. Karena kita juga kadang suka membiarkan pikiran kita tuh kemana-mana gitu ya. Dengan adanya framework berpikir, itu kita bisa atasi. Ya. Nah, ini slide penutup saya. So, the size of your problem is nothing compared to God's presence and the ability He has blessed you with. Don't overestimate your problem and underestimate yourself. This should be He has blessed you with, oke? Ya, jadi kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita dan berkat Tuhan yang Tuhan kasih buat kita itu lebih besar, teman-teman, dari masalah yang kita hadapi. Oke, jadi jangan mengoverestimasi problem kita lalu mengunderestimate diri kita sendiri sebagai ciptaan Tuhan yang Tuhan sayangi dan Tuhan kasihi. Oke, sekian dulu. Saya mohon maaf, saya kebelandang hampir 15 menit, teman-teman semuanya. Terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Mungkin kita bisa masuk ke sesi tanya-jawab. Bisa tolong mungkin ada yang meng-stop share, karena saya nggak bisa stop share dari sini. Oke, thank you. Terima kasih buat Kak Sandra, pemaparannya luar biasa, tentunya sangat bermanfaat ya Kak ya. Langsung ngasih contoh-contoh dan berbagai tips mengambil keputusan dan juga bias-bias yang bisa mempengaruhi pengambilan keputusan tersebut. Selanjutnya Kakak Abang kita masuki sesi diskusi. Bagi Kakak Abang yang mau bertanya secara langsung boleh open mic atau mengklik fitur raise hand. Apakah ada yang mau bertanya secara langsung atau mau bertanya secara tidak langsung, nanti saya bacakan pertanyaannya di kolom chat, bisa diketikkan Kakak Abang semuanya. Sambil menunggu, mungkin saya boleh tanya dikit Kak, ini ada pertanyaan di kepala saya tadi gitu. Di zaman sekarang kita ditawarkan sama pemikiran yang bilang seperti stoik gitu, ketika itu di luar kendali kita, ya udah bodo amat gitu kan. Nah, banyak aktivitas di kantor itu memang bukan kita yang ngambil keputusan, tapi atasan-atasan dan pimpinan yang membuat kita harus mendeliver atau mengadministrasi keputusan tersebut gitu. Padahal mungkin keputusan-keputusan tersebut bisa bertolak belakang sama aturan dan juga nilai-nilai yang kita pegang gitu. Bagaimana seberapa jauh kita bisa kompromikan tersebut, itu sih Kak yang mungkin boleh. Ya, ini sering terjadi ya di kantor ya. Jadi apa? em, kita merasa itu nggak benar, tapi seolah-olah itu kita tidak punya posisi tawar. Kita harus melakukan itu, gitu ya. Jadi misalnya berkaitan dengan peraturan, berkaitan dengan value kita, berkaitan dengan belief kita sebagai seorang Kristiani, bisa saja seperti itu. Nah, kalau saya sarannya itu adalah kita balik lagi ke value kita. Kita tidak boleh mengkompromikan belief kita kepada Tuhan. Itu nggak bisa ditawar. Nah, habis itu kita ngecek nih, itu salahnya di mana? Apakah hal-hal yang eh, disuruh sama atasan itu bertolak belakang dengan value kita atau belief kita atau tidak, itu kita uji dulu.
Kita disuruh berbohong atau tidak? Kita disuruh bohong-bohongin peraturan, maksudnya bohong-bohongin peraturan, disuruh apa ya, melakukan sesuatu yang notabene bertentangan dengan peraturan atau tidak, gitu ya. Itu balik lagi kita harus uji. Kadang-kadang memang dalam kehidupan kita itu ada kalanya kita merasa itu salah, bukan karena itu bertentangan dengan belief kita, tapi karena bertentangan dengan pemikiran kita tentang apa yang sebaiknya dilakukan. Ya, gitu. Nah, itu kita uji dulu. Kalau ternyata itu sebenarnya tidak melanggar peraturan, tapi itu hanya bertentangan dengan apa yang kita pikirkan benar, ya, itu kita bisa balik ke proses kognitif yang tadi kita bahas bersama itu. Apakah ini sebenarnya termasuk sih dalam alternatif-alternatif penyelesaian masalah yang disuruh sama bosnya itu loh, gitu. Terus kita pikirkan juga pros and cons-nya kalau kita punya waktu. Jadi kita sendiri juga berusaha untuk memahami bagaimana sudut pandang dari atasan-atasan kita. Kadang kalau kita dari level di sini gitu ya, kita nggak bisa punya helikopter view. Sedangkan atasan-atasan kita itu bisa melihat masalah dari sudut pandang yang lebih besar. Itu pertama. Kedua, kalau misalnya kita masih punya kesempatan untuk menyampaikan aspirasi kita kepada atasan kita, sampaikanlah. Sampaikanlah. Mungkin saja masih ada kesempatan untuk mengubah itu. Kalau misalnya itu bertentangan benar-benar dengan nilai kita. Jadi enggak ya kita cuman bodoh amat gue nggak mau kerjain gitu ya. Tetapi itu udah yang paling parah banget ya. Tapi kalau ada seandainya kesempatan kita untuk kita itu ngobrol dengan atasan kita dan memberi masukan, lakukanlah dulu itu. Supaya apa? Supaya kita juga bisa membuka pandangan atasan kita tentang adanya alternatif yang lain. Selain itu, kita bisa berkontribusi juga kan dalam pengambilan keputusan. Kendali kita di mana? Kendali kita di kita boleh nih menyampaikan aspirasi. Kendali kita hanya sampai di situ, gitu ya. Tetapi balik lagi, jika itu bertentangan dengan belief kita sebagai seorang Kristiani, itu menurut saya secara pribadi itu tidak bisa dikompromikan, ya. Mudah-mudahan Makasih menjawab ya. Kak Sandra, itu sangat membukakan untuk kita pastikan lagi jangan-jangan kita belum sampai di pemikiran para pimpinan seperti itu ya Kak ya. Terus juga ada pertanyaan nih dari Bang Yogi. Kakak mau bertanya kalau dalam kasus yang belakangan berulang terjadi soal menteri yang katanya nggak menerima uang korupsi tapi dipidana, aspek apa yang menurut kakak lalai dalam mengambil keputusan sampai bisa seperti itu biar nggak terjadi nih sama kita seorang ASN. Oke, ya, ya. Teman-teman, ini yang belum saya singgung tadi ya. Pengambilan keputusan itu kontekstual, teman-teman. Hmm, ada kalanya eh, pada konteks ini keputusan kita benar, tapi pada konteks yang di masa yang akan datang ketika ditilik kembali bisa saja keputusan kita salah, gitu ya. Itu bisa terjadi. Jadi kita sebenarnya tidak melakukan kesalahan, tapi karena kita berada di konteks berbeda itu bisa salah. Nah, ini sulit. Ini sulit sekali memang, apalagi kalau kita ditempatkan di posisi pengambil keputusan di level nasional atau bahkan internasional. Kalau kita mau lihat banyak sekali tokoh-tokoh juga yang ketika saat ini kita pikirkan, ternyata keputusan mereka di zaman dulu kontroversial, gitu ya. Jadi pengambilan keputusan itu sangat kontekstual. Kalau memang bisa kita pikirkan dampaknya di masa yang akan datang, itu lebih baik. Jadi tadi kita kan sudah bahas mengenai kalau kita mengambil keputusan, pikirkanlah, ambillah alternatif yang konsekuensinya dapat kita tanggung. Oke, jadi kalau di saat ini, detik ini, at this very moment, kita bisa meramalkan konsekuensi yang mungkin akan terjadi di masa yang akan datang, kita kan bisa.
mengambil keputusan yang sesuai dengan konsekuensi yang bisa kita tanggung. Ya, itu yang bisa kita lakukan saat ini. Oke. Tapi kalau dalam kasus menteri ini mungkin ya saya juga nggak begitu mendalam, itu tidak bisa dia ramal. Mungkin, saya nggak tahu. Tapi kalau kita diperhadapkan di situasi itu, kita juga tidak tahu toh Tuhan, kita tidak tahu, kita bukan Tuhan yang tahu masa depan. Ya, jadi pengambilan keputusan itu kontekstual, itu balik lagi kita, menurut saya kita berada di konteks saat ini, dan kalau bisa kita memprediksi konsekuensi yang akan ada di masa yang akan datang, itu lebih baik. Ambillah keputusan yang konsekuensinya dapat kita tanggung. Gitu ya. Mudah-mudahan ini menjawab ya, karena untuk kasus menteri ini saya tidak berani untuk mengkomentari apapun karena saya nggak tahu. Gitu ya. Balik lagi, saran saya adalah pilihlah keputusan atau alternatif yang konsekuensinya dapat kita tanggung. Siap. Terima kasih Kak Sandra. Ada lagi kakak abang, rekan aku di bangsa yang mau bertanya secara langsung. Tadi Bang Pray Putra sempat mau on mic. Silakan Bang. Shalom Kak. Mau bertanya Kak. Eh, Sekarang ini kan kita ada di era AI ya. Ya, dan banyak juga kawan-kawan yang mungkin ketika butuh counterpart atau tadi kan ada pros and cons gitu kan. Kita butuh sisi lain dari sudut pandang kita supaya kita bisa memutuskan tuh dengan lebih bijaksana gitu ya. Jadi menurut Kakak bagaimana pemanfaatan AI sejauh ini bisa membantu kita dalam decision making? Apakah memang bisa kita gunakan terus atau justru sebaiknya kita hindarin? Karena ada beberapa juga yang berapa kali pengalaman ketika dia mengikuti decision dari AI, salah bukan decision, bisa dibilang suggestion dari AI, justru dia malah merasa disesatkan sama AI itu sendiri gitu, ya kan? Nah, itu mengenai pertanyaan pertama tentang AI dan decision making, sama pertanyaan kedua terkait dengan decision making dalam pekerjaan Kak, terutama kalau saya kan bidangnya ini di IT support di kantor. Nah, ini konteksnya itu sudah dari lama sih sudah dibahas dan kayaknya udah mulai dibahas lagi. Kalau kawan-kawan tahu soal puluhan ribu aplikasi yang digunakan dalam pemerintahan tapi ujung-ujungnya useless. Dari instansi A, dinas A dan segala macam buat aplikasi A, B, C, D, F, G. Padahal kalau dilihat kita beda merek, beda nama gitu loh. Nah, apakah hal yang tersebut itu sebenarnya karena decision making yang buruk atau gimana, Kak? Karena ibaratnya kita tuh jadi kesannya tuh mubazir buat banyak-banyak aplikasi, fungsinya sama, cuman beda nama, hanya demi istilahnya tuh kayak pride, kebanggaan. Oh, saya di zaman dan di masa jabatan saya sudah membuat inovasi ini, aplikasi ini. Tapi nyatanya pas dicek nggak berlanjut, useless, dan ya gitulah. Apakah itu hasil decision making yang buruk atau ada faktor lain di balik itu, Kak? Itu aja sih, Kak, maksudnya. Oke, silakan Kak Sandra. Tadi ada dua pertanyaan dari Bang Pray. Itu yang pertama tentang alternatif yang disediakan AI, tanggapan Kakak bagaimana? Dan yang kedua, untuk decision making yang pembuatan aplikasi yang mubazir dan sangat banyak, bagaimana tuh Kak? Apakah keputusannya salah atau memang sudah yang terbaik gitu? Silakan Kak. Oke, untuk yang pertama ya, tentang AI. Saya terus terang saya bukan orang yang kontra AI. Saya adalah saya di posisi memanfaatkan AI sebaik-baiknya untuk eh, let's say pengambilan keputusan kalau dalam masalah ini ya, untuk pengambilan keputusan yang lebih baik dan efisien. Gitu. Nah, tapi kita tidak menyerahkan proses berpikirnya ke AI. Kita menyerahkan proses berpikirnya ke eh, kognisi kita gitu ya. Jadi AI ini adalah alat bantu aja. AI bisa dipakai untuk pengambilan keputusan. Misalnya dia menjadi eh,
pemberi sudut pandang yang berbeda. Misalnya begitu, ya. Eh, atau dia bisa membukakan sedikit kebuntuan kita. Bisa. Jadi kadang itu kan kalau kita punya masalah, itu kita tuh ada mental block gitu ya. Kita nggak bisa berpikir. Coba pakai AI. Terus nanti AI Hmm. kasih alternatif gitu ya. Terus, Ya, oh betul. iya ya, kita pikirkan alternatif itu. Gitu. Jadi, jangan serahkan proses berpikirnya ke AI, lalu kita minta, kita langsung terima solusi mentah-mentah kita laksanakan. Tetapi, proses Hmm. berpikirnya itu harus terjadi di benak kita. Nggak apa-apa pakai Hmm. AI, nggak masalah. Justru baik sih sebenarnya menurut saya, karena AI itu kan mengumpulkan banyak sekali informasi yang beredar di internet ya. Data. Iya, gitu. Nah, tapi ya itu AI dijadikan alat bantu, bukan AI dijadikan pengambil keputusan. Ya, kalau itu dari saya seperti Hmm. itu untuk AI. Kemudian mengenai yang kedua tentang ya mungkin pengerahan anggaran yang tidak sesuai sehingga anggaran itu kemudian menjadi percuma atau sia-sia gitu ya. Ya, betul, Contoh yang Kak. tadi Ya, diberikan adalah gitulah gambaran besar aplikasi. seperti itu. Tapi contohnya terkait layanan tadi, aplikasi. Ya, terkait terlalu banyak sih sebenarnya sistem yang dibuat, ternyata itu Hmm. nggak nggak ada gunanya gitu di kemudian hari, ternyata nggak bisa dipakai. Nah, apakah ini pertanyaannya adalah apakah ini decision making yang buruk atau ada masalah yang lainnya? Bisa dua-duanya gitu ya. Jadi eh, decision making ini kan sebenarnya tadi kita bahas dari proses identifikasi masalah sampai ke pengambilan tindakannya gitu ya. Mungkin identifikasi masalahnya keliru, cost-nya keliru misalnya. Contoh misalnya masalahnya itu adalah layanan yang lambat, misalnya begitu kan. Hmm. Tetapi kemudian dipikirkan root cause-nya adalah nggak ada aplikasi. Nah, itu. Lalu Itu langsung, dia, Kak. iya, langsung ngambil RCA-nya itu. iya, langsung ngambil keputusannya bikin aplikasi. Nah, jadi mungkin saja ada langkah di decision making yang tidak dilakukan. Misalnya, root cause-nya nggak dicari. Contoh Hmm. begini nih misalnya, layanannya lambat, terus dicari root cause, why? Why pertamanya gitu. Why pertamanya eh, karena nggak ada aplikasi. Terus, kenapa nggak ada aplikasi? Padahal kan sebenarnya ada tuh aplikasinya orang lain yang bisa kita pakai. Misalnya begitu. Oh, Hmm. Hmm. karena aplikasinya orang lain itu nggak cocok sama tempat kita. Why lagi? Nah, iya. Kenapa? Baik lagi. Kenapa? Nah, Kenapa? Kenapa? Sampai kita sudah dapatkan. Mungkin ya, mungkin yang kurang dari proses identifikasi masalahnya mungkin di situ. RCA-nya ya. Atau identifikasi masalahnya itu hmm, keliru gitu ya. Misalnya begini, eh, layanan lambat nih, tapi masalahnya jadinya bukan itu yang dideteksi. Masalahnya adalah, oh nanti image organisasi buruk. Nama saya ini, pada saat Nah, saya memimpin, misalnya ya ini ya, iya, 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 Kak, image Kak. organisasi jadi buruk. Ya wes lah, Nah, kalau begitu ada langkah apa nih yang bisa kita lakukan supaya image-nya jadi baik. Misalnya begitu. Ya itu bisa terjadi, bisa. Dan ini kan karena saya nggak tahu problemnya seperti apa, saya cuma mengira-ngira mungkin permasalahannya terjadi di ya. apa namanya, di langkah identifikasi masalah dan pengambilan keputusannya yang tidak dilaksanakan seluruhnya, gitu ya. Jadi itu Mm-mm. satu. Apakah itu hasil decision making yang buruk? Maybe. Atau karena ada Maybe. masalah yang lain? Bisa juga. Misalnya nih, bukan karena layanan lambat, tapi orang yang lebih tinggi lagi itu atau ada apa? Ada arahan yang secara nasional, let's say, semua harus punya aplikasi. Ya mau nggak mau bikin Oh, aplikasi. Misalnya ada.
Misalnya ya, A- oke, oke, oke. misalnya ada arahan secara nasional, misalnya begitu. Jadi bukan karena hasil decision making yang buruk, tetapi karena ada situasi atau yang ada konteks yang membuat kita harus melakukannya. Bisa juga Mm-mm. seperti itu ya. Jadi ini masih maybe. Makanya ketika kita berada dalam satu situasi pengambilan keputusan, maksudnya kita adalah orang yang mengambil keputusan, itu ada langkah yang terakhir sekali setelah mengimplementasikan keputusan itu, yaitu evaluasi. Evaluasi. Nah, jadi kita belajar nih dari apa namanya, dari evaluasi, dari pengambilan keputusan yang sudah kita lakukan sebelumnya. Apa sih yang salah? Adakah yang kurang? Kalau ada, nanti di kemudian hari saya akan perbaiki. Kalau kita sebagai orang yang mengambil keputusan, begitu ya. Tapi kalau untuk apa jawaban atas pertanyaannya tadi, maybe ya. Maybe ya. Oke. Terima Mm-mm. kasih, Kak. Jadi sangat clear. Sama-sama. Baik Kak Sandra, ini ada satu pertanyaan lagi mungkin bisa dijawab lebih singkat gitu Kak ya, Hmm. karena waktunya udah mulai mepet. Pertanyaannya, jika seseorang pernah dalam posisi seperti ilustrasi yang disampaikan tadi, tetapi orang tersebut sudah berubah dan berusaha menjadi pribadi yang lebih baik, namun atasan masih menilai masih berdasarkan masa lalu, apa yang sebaiknya orang tersebut lakukan dalam menghadapi situasi tersebut? Ini dia menjadi mungkin seorang yang dinilai buruk tadi Kak. Oh, si Mbak Ririn tadi ya? Oke, dia. Atau yang satunya ya, yang PIC itu ya. Ya, oke. Eh, ini teman-teman satu hal yang kita harus tahu di dalam kehidupan kita itu kita tidak bisa mengubah orang. Nggak bisa ya. Kita tidak bisa membuat orang lain mengambil keputusan berbeda. Nggak bisa. Itu harus orang lain itu sendiri. Ya, jadi kita sebagai individu yang pernah melakukan sebuah kesalahan, mungkin kita harus terima bahwa itu adalah bagian dari konsekuensi. Tetapi jangan menyerah untuk selalu berusaha menjadi lebih baik dari sebelumnya. Karena kita percaya Tuhan itu mengampuni kita. Tuhan akan memberikan yang terbaik untuk kita. Gitu ya. Jadi kita nggak bisa tiba-tiba datang ke atasan kita, bos, gue berubah nih, lu ganti dong penilaiannya. Nggak mungkin gitu. Ya, tapi kita berharap kepada Tuhan dengan selalu berkomitmen untuk menjaga untuk tetap menjadi orang yang lebih baik sambil kita selalu berdoa kepada Tuhan untuk menggerakkan perubahan dari orang lain. We cannot change other people. Terima kasih Kak Sandra. Terima kasih juga Kakak Abang yang udah bertanya. Sesi diskusinya kita cukupkan. Jika nanti Kakak Abang mau melanjutkan diskusi, bisa nanti didiskusikan di sharing kelompok di akhir acara. Kesimpulannya, Kakak Abang semuanya untuk mengambil keputusan yang sehari-hari kita lakukan, kita harus membiasakan diri dalam framework pengambilan keputusan tadi, yang mulai dari identifikasi masalah, penentuan alternatif, dan pengambilan keputusan hingga mengevaluasi keputusan-keputusan tersebut. Dan juga jangan lupa ada bias-bias yang akan mempengaruhi pengambilan keputusan kita. Terima kasih buat paparan Kak Sandra. Nanti teman-teman Kakak Abang kalau mau paparannya boleh nanti menghubungi panitia. Selanjutnya kita akan mendengarkan warta yang akan disampaikan oleh pengurus. Kepada pengurus saya persilakan. Shalom rekan-rekan abdi bangsa. Oke, next. Berikut ini adalah warta yang pertama, yaitu mari kita memberikan apresiasi untuk pelayan hari ini. Pembicara kita yaitu ada Kak Alexandra Leonora dari Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan, dan moderator kita ada Heri Christopher Haryanja dari Politeknik Keuangan Negara atau STAN angkatan 2018 yang sekarang ada di Badan Pemeriksa Keuangan, dan yang jadi pendoa sapat hari ini ada Kak Gloria Jevanya
Sampo dari Universitas Negeri Manado, angkatan 2012, yang saat ini bekerja di Inspektorat Daerah Kota Mobagu. Eh, Mari rekan-rekan kita berikan apresiasi melalui reaction dari Zoom kita masing-masing. Boleh memberikan tanda love, tepuk tangan, atau yang lainnya. Terima kasih Kakak dan Heri. Semoga terus sukacita melayani, baik di KSS ataupun di pelayanan yang lainnya. Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya, baiklah. Saat ini kita akan foto bersama. Rekan-rekan boleh untuk on cam terlebih dahulu dan sesi foto akan dipandu oleh Yogi. Silahkan Yogi. Eh, ke Bang Wira, Kak. Oke, Oke. silakan Wira. Oh ya, oke siap. Kak Awang silakan di on cam dulu ya. Di sini karena ada 2 page ya, dan aku nggak tahu, dan kalian pasti nggak tahu ya siapa aja yang ada di page 1, page 2. Jadi selama aku bilang senyum terus ya. Kita akan mulai dari page pertama, teman-teman. Boleh yang lagi tidak berhalangan bisa dibuka kameranya. Oke ya, foto ya untuk yang page pertama dulu ya. 1, 2, 3. Mungkin boleh kasih reaction atau boleh kasih ya gerakan tangan untuk gimana gitu. Oke, sekali lagi 1, 2, 3. Oke, selanjutnya page 2 ya. Yang page 2 aku nggak tahu siapa aja. Jadi tetap pertahankan senyumnya, pertahankan reactionnya kalau ada. Oke ya, 1, 2, 3. Boleh sekali lagi. Tunggu. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Wira. Berikutnya, baiklah rekan-rekan, bagi yang bersedia untuk memberikan persembahan kasih dan mendukung kegiatan PAB, boleh untuk kirimkan ke nomor rekening yang sudah tertera di layar dan juga bisa dilihat di room chat. Selanjutnya, rekan-rekan, untuk perbaikan dan juga kelancaran dari KSS kita untuk berikutnya, kami juga rindu untuk mengetahui apa yang dirasakan atau bagaimana KSS ini berjalan. Rekan-rekan boleh mengisi di link evaluasi KSS yang tertera di layar dan juga bisa dilihat juga di chat. Nanti evaluasi ini akan memperbaiki KSS kita ke berikutnya dan juga sesuai dengan kebutuhan daripada rekan-rekan sekalian. Selanjutnya, oke, kita akan bertemu kembali di KSS berikutnya ada di tahun depan di Januari 2026 dengan tema kebijakan publik berbasis kajian. Nah, rekan-rekan jangan lupa boleh ditandain di kalendernya dari sekarang. Nanti KSS ini di jam yang sama juga, jam 10.00 WIB di tanggal 31 Januari 2026 ya rekan-rekan. Jadi kita mulai awal tahun depan dengan KSS lagi. Berikutnya, nah di PAB itu kita bukan hanya ada KSS tapi ada juga ibadah Dwi Bulanan Persekutuan Abdi Bangsa. Nah, PAB akan menyelenggarakan ibadah spesial dalam rangka Natal walaupun temanya bukan Christmas ya. Nah, Natal adalah kelahiran Kristus di dunia untuk memberitakan tentang kerajaan Allah dan mendemonstrasikan kehadiran kerajaan Allah melalui pelayanannya. Teman-teman tadi moderator bilang kalau keputusan kita bahkan bisa berpengaruh pada kesejahteraan orang lain di sekitar kita, bahkan masyarakat luas. Nah, berarti keputusan kita pun bisa kita pakai untuk mendemonstrasikan kerajaan Allah di kantor kita, lingkungan kita tinggal, bahkan di seluruh Indonesia. Lantas, bagaimana sebenarnya peran abdi bangsa di dalam perwujudan kerajaan Allah di dunia, khususnya dalam bumi Indonesia? Apa hal-hal konkret yang bisa kita lakukan agar orang-orang di sekitar kita dapat merasakan wujud kerajaan Allah?
agar kita pun dapat mengerjakannya ketika kita mengambil keputusan sederhana di kantor ataupun keputusan strategis nantinya. Nah, mari rekan-rekan kita datang di ibadah di bulanan PAB dengan tema manifestasi kerajaan Allah melalui peran abdi bangsa pada hari Sabtu tanggal 13 Desember 2025 pukul 10 WIB. Jadi bulan depan ya rekan-rekan. Nanti ibadah ini akan diadakan di ruang Pilipi lantai 9 LAI, dan bagi rekan-rekan yang posisinya jauh di luar kota boleh mengikutinya juga melalui Zoom meeting. Nah, jangan lupa juga registrasi dulu di link yang tertera, dan teman-teman juga bisa bertanya-tanya nih melalui narhubung kita ada Jelly. Nah, jangan lupa juga para abdi bangsa yang datang onsite untuk membawa tumbler berisi air masing-masing ya rekan-rekan, boleh ditandain dari sekarang nih di kalendernya. Oke, selanjutnya bagi rekan-rekan juga yang rindu untuk sama-sama bertumbuh bersama abdi bangsa lainnya, boleh mendaftarkan di link yang tertera di layar dan juga bisa menghubungi Wiradinata Silaban, dan nomornya juga sudah tertera di layar supaya bisa saling menguatkan sesama abdi bangsa ya rekan-rekan. Selanjutnya, nah, supaya tidak ketinggalan info ataupun kegiatan-kegiatan kita lainnya, rekan-rekan boleh follow media sosial PAB, itu ada di Instagram, ada di Facebook, dan juga ada emailnya, dan di YouTube-nya juga, namanya Persekutuan Abdi Bangsa. Jangan lupa ya, rekan-rekan silahkan di-follow. Selanjutnya, kami serahkan kembali kepada moderator. Baik Kakak Abang, seperti di awal acara tadi saya bilang akan ada pengumuman peserta terbaik. Dan nominasinya kira-kira apa nih Kakak Abang? Ada yang bisa tebak gak nominasinya Pak? Tercantik kah, terjauh, atau tertidur, atau terbanyak nanya? Baiklah, sepertinya nominasi dalam KSS kali ini adalah terbijak mengambil keputusan. Baik, peserta KSS terbaik pada KSS kali ini, selamat kepada Kak Ovelia. Nanti Kak Ovelia akan dihubungi oleh pengurus ya Kak ya, untuk pemberian apresiasinya. Baik Kakak Abang, kita akan menutup acara kita dengan doa syafaat dan doa penutup. Saya ingatkan, nanti jangan langsung live dulu karena akan ada sesi sharing kelompok, dan Kakak Abang akan diundang ke dalam beberapa breakout room dan menjawab kedua pertanyaan yang tertera di layar. Saat ini kita akan menunaikan doa syafaat yang akan dipimpin oleh Kak Gloria Zevanya Sampo dari Inspektorat Daerah Kota Mobagu. Kepada Kak Gloria, aku persilahkan. Shalom, terima kasih Kak Heri atas kesempatan yang diberikan. Saat ini teman-teman izinkan saya untuk dapat memandu doa syafaat kita serta doa tutup di siang hari ini. Untuk itu marilah kita satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Allah Bapa yang baik atas penyertaan Tuhan. KSS kami mulai dari pagi tadi hingga siang hari ini dapat berjalan dengan baik. Kami mau berdoa untuk pembicara Kak Alessandra serta Kak Heri yang boleh menjadi MC sekaligus moderator, yang boleh mengambil bagian dalam KSS hari ini. Semoga senantiasa Tuhan berikan kesehatan dan tetap dipakai Tuhan melayani dimanapun mereka pergi dan berada. Kami pun berdoa Tuhan untuk kegiatan PAB yang sudah dijalankan hari ini, kiranya semakin menolong kami para ASN, agar semakin efektif kami berkarya bagi Tuhan yang telah menempatkan kami di instansi kami masing-masing di mana kami berada. Kami pun berdoa Tuhan untuk ibadah PAB selanjutnya yang akan dilaksanakan bulan depan tanggal 13 Desember. Kami mau berdoa buat pembicara, untuk pelayan-pelayan yang akan mengambil bagian, untuk acara yang hendak dipersiapkan, serta teman-teman ASN, jemaat yang berkenan hadir nanti di Desember. Kiranya juga Tuhan yang boleh menyertai setiap persiapan, agar supaya KSS nanti juga bisa terlaksana dengan baik dan semakin banyak rekan-rekan ASN yang bisa mengikuti ibadah PAB di tanggal 13 Desember nanti. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk Natal Perkantas yang akan dilaksanakan bulan depan tanggal 6 di minggu yang akan datang.
Kiranya juga setiap persiapan yang akan dilaksanakan dapat berjalan dengan lancar dan kiranya Tuhan yang memberkati setiap pembicara yang ada, pelayanan, teman-teman yang akan mengambil bagian dalam pelayanan nanti untuk acaranya, bahkan teman-teman yang juga Tuhan izinkan untuk hadir nanti kiranya dapat Tuhan sertai dan dapat berjalan dengan lancar juga. Kami pun rindu berdoa ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Saat ini terjadi bencana alam, banjir bandang di Sumatera Utara. Kiranya Tuhan juga yang menopang orang-orang yang terdampak. Kiranya Tuhan yang boleh memberikan mereka ketabahan hati atas bencana yang telah dialami, serta mungkin mereka yang kehilangan orang terkasih, kiranya juga ada di dalam tuntunan bahkan perlindungan tangan kasih Tuhan. Kami pun berdoa ya Tuhan, kiranya Engkau yang menggerakkan pemerintah pusat, pemerintah daerah dalam menanggulangi bencana, serta boleh menolong korban bencana yang ada. Kiranya Tuhan juga, kiranya yang juga berkenan untuk meredakan bencana ini ya Tuhan. Kami pun berdoa untuk kasus pemenjaraan Ira Puspita Dewi, kiranya lewat kasus ini Tuhan tetap berkenan menyatakan kebenaran dan keadilan atas bangsa kami, bangsa dan negara Indonesia. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk tes kemampuan potensi akademik matematika. Jenjang SMA di Indonesia saat ini masih rendah. Kiranya hal ini boleh menjadi cerminan pemerintah Indonesia agar bisa membenahi sistem pendidikan yang lebih baik bagi masyarakat Indonesia. Terima kasih Tuhan, inilah yang menjadi doa serta permohonan kami. Kiranya Tuhan yang boleh berkenan mengabulkan sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Sekali lagi kami mengucap syukur atas terlaksananya KSS kami. Dan setelah ini masih ada sesi diskusi, kiranya juga dalam perlindungan dan pertolongan Tuhan. Kami serahkan setiap agenda, bahkan kehidupan kami selanjutnya hanya dalam tangan Tuhan yang penuh kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Terima kasih, dikembalikan kepada Kak Heri. Amin. Terima kasih Kak Gloria. Terima kasih juga untuk seluruh kakak abang yang sudah bergabung dalam KSS kali ini, Decision Making Tips for Public Servant. Tetaplah melayani dengan hati, karena ASN Kristen bukan sekedar bekerja di upah gaji. Minta Tuhan hikmat dan kebijaksanaan untuk jadi abdi bangsa yang mengabdi dan berkarya dalam kebenaran. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Silakan kakak abang untuk join ke breakout room masing-masing. Terima kasih buat Kak Sandra, Heri. Terima kasih semuanya. Iya Kakak, Ya, sehat-sehat di sana Kak, lancar kuliahnya ya. iya, terima kasih ya. Kasih Iya, Kak Sandra, Heri, Bye. Kak Gloria. terima kasih Kak Gloria buat pelayanannya. Terima kasih Kak.